Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perbandingan makanan khas suku Batak dengan makanan khas suku Minangkabau. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Wagen Bersombing dan rekan-rekan saya yang lain. Nama saya Gabriel Sirait. Perkenalkan, nama saya Fathia Siregar. Saya Muhammad Nuribana. Selamat menyaksikan. Ya, jadi materi presentasi kami pada kali ini yaitu perbandingan makanan khas suku Batak Toba, yaitu ikan mas arsik dengan makanan khas suku Minangkabau, yaitu gulai ikan mas. Ya, jadi kita mulai dari pendahuluan. Makanan tradisional merupakan bagian penting dari identitas suatu budaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas di dalam pengolahan makanan, pemilihan bumbu, serta filosofi dan makna budaya pada makanan tradisional tersebut. Nah, pada presentasi ini kami membuat dan membandingkan dua kuliner khas makanan berbahan utama ikan mas, yaitu ikan arsik dari suku Batak Toba dan gulai ikan mas dari suku Minangkabau. Nah, yang pertama, ikan mas arsik, yang berasal dari Batak Toba, yang dari Provinsi Sumatera Utara, yang dimana untuk ciri khasnya itu menggunakan bumbu khas yang disebut dengan bumbu andaliman, yang dimana di sini untuk ikan mas arsik ini sendiri dia mengutamakan rasa pedas, segar, dan aromatik, dan juga dia tidak menggunakan santan untuk memasaknya. Nah, adapun bahan utama dari dalam memasak ikan arsik ini itu adalah tentunya ikan mas. Lalu ada andaliman, bawang batak, kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, serai, asam cikala, dan kecombrang muda. Nah, untuk teknik memasaknya yaitu ikan dimasak perlahan hingga bumbu meresap. Nah, juga di dalam memasak ikan arsik ini awalnya itu dibuat airnya itu lebih banyak, dan dia dimasak hingga benar-benar airnya itu nanti mengering. Saya akan menjelaskan bagian maknanya, yaitu makna budaya ikan arsik. Ikan arsik memiliki posisi istimewa dalam adat Batak Toba, terutama pada acara seperti pesta unjuk atau disebut sebagai perkawinan. Semangatnya itu juga disebut sebagai pemberian marga untuk si cowoknya dan untuk ulang adat lainnya. Untuk hidangannya juga menjadi simbol restu, doa, dan harapan baik dari keluarga dan kerabat kepada penerima. Bagian ikan juga memiliki makna tersendiri. Untuk bagian kepala itu melambangkan sebagai kepemimpinan dan kebijaksanaan. Untuk bagian badan itu sebagai perlambangan kekuatan dan keteguhan. Dan untuk bagian ekor itu sebagai harapan agar kehidupan berjalan lancar dan berkelanjutan. Selanjutnya itu adalah gulai ikan mas, disebut sebagai Minangkabau. Asal ikan ini berasal daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Ciri khasnya itu kuah kuning atau kemerahan dengan santan, rasa pedas, gurih, dan sedikit asam. Untuk bahan utamanya itu digunakan, yang pertama itu adalah ikan masnya, santan, cabai merah, kunyit, lengkuas, jahe, dan jeruk, dan kunyit, dan serai. Untuk cara memasaknya itu pertama itu bumbu ditumis dan lalu dicampur santan. Ikan dimasak hingga kuah kental dan meresap. Makna budaya gulai ikan mas khas Minangkabau. Gulai ikan mas merupakan hidangan istimewa yang selalu hadir dalam berbagai acara adat Minangkabau, seperti yang pertama Baralek, yaitu pesta pernikahan, yang kedua kenduri, yang ketiga acara alik nagari, yang keempat momen keagamaan dan keluarga besar. Gulai ini melambangkan kemakmuran, kehormatan, dan kebesaran hati tuan rumah dalam menjamu tamu. Penggunaan santan yang melimpah mencerminkan filosofi Minangkabau yang menghargai kekayaan alam, keberlimpahan, dan kehangatan keluarga. Warna kuning keemasan dari kunyit melambangkan kejayaan, kemuliaan, dan harapan baik, sehingga cocok disajikan dalam perayaan besar. Persamaannya, yang pertama, sama-sama menggunakan ikan mas sebagai bahan utama. Yang kedua, keduanya merupakan masakan tradisional yang penuh makna budaya. Yang ketiga, sama-sama memiliki rasa pedas. Yang keempat, sering disajikan dalam acara adat dan upacara penting.
Baik, lanjut di sini ada perbedaan dari ikan arsik dan juga gulai ikan mas dari berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek dari bahan bumbu utama, yang mana ikan arsik ini memiliki bahan bumbu utama yaitu andaliman, lokio atau bawang batak, ada asam cikala atau kecombrang muda, serai, kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah, dan juga yang terakhir ada bawang putih. Sementara untuk gulai ikan mas, bahan bumbu utamanya itu ada santan, cabai merah, kunyit, lengkuas, jahe, daun kunyit, daun jeruk, serai, bawang merah, dan juga bawang putih. Dan aspek yang kedua adalah cita rasa, yang mana ikan arsik ini memiliki cita rasa pedas segar, aromatik, sedikit asam dengan sensasi pedas andaliman yang khas. Untuk gulai ikan mas memiliki cita rasa pedas gurih, kaya rempah, berlemak karena santan, dan sedikit asam. Yang ketiga ada warna kuah, yang mana warna kuah dari ikan arsik cenderung kuning pekat, cenderung kering dengan sedikit kuah. Dan untuk gulai ikan mas memiliki warna kuah yang kuning keemasan atau kemerahan dengan kuah santan yang kental. Yang keempat ada teknik memasak. Nah, untuk teknik memasak dari ikan arsik itu perlahan dengan bumbu hingga meresap dan kuah menyusut atau cenderung kering. Sementara untuk gulai ikan mas khas Minangkabau, teknik memasaknya itu bumbu ditumis terlebih dahulu, kemudian dimasak dalam santan hingga kuah kental dan meresap. Yang kelima ada bahan khas pembeda, yaitu untuk ikan arsik ada andaliman dan asam cikala, sementara untuk gulai ikan mas ada santan dan daun kunyit yang dominan. Yang keenam ada makna adat dan filosofi. Untuk ikan arsik, makna adat dan filosofinya melambangkan doa, kesuburan, keselamatan, dan penghormatan dalam adat Dayak Toba. Sementara untuk gulai ikan mas atau Minangkabau memiliki makna adat dan filosofi yang melambangkan kemewahan, penghormatan, kebersamaan, dan rasa syukur dalam adat Minangkabau. Yang terakhir adalah penyajian dalam acara. Untuk ikan arsik biasanya disajikan utuh dan menjadi hidangan penting dalam pesta adat Batak seperti menikah, unjuk, mengain, dan lain-lain. Sementara untuk gulai ikan mas, penyajian dalam acaranya biasanya disajikan dalam bentuk berkuah yang melimpah pada baralek, kenduri, dan acara adat Minang. Selanjutnya yaitu yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu kedua makanan mencerminkan kekayaan budaya kuliner Nusantara, khususnya di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Dan yang kedua ada ikan arsik menonjolkan rempah lokal atau andaliman khas Batak. Dan yang ketiga, gulai ikan mas menonjolkan kekayaan santan dan bumbu pedas khas Minangkabau. Dan yang terakhir, meskipun sama-sama berbahan ikan mas, keduanya menunjukkan identitas budaya yang sangat berbeda. Sekian penjelasan materi dari kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.